Shalom Bapak Ibu Saudara semua. Kita percaya pagi hari ini kita memulai ibadah kita. Mari kita mau siapkan hati kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Haleluya Tuhan. Kami bersyukur padamu ya Bapa. Kami bersyukur buat setiap kebaikan-Mu Tuhan. Kami bersyukur buat setiap anugerah-Mu Tuhan Yesus. Pemeliharahan-Mu bagi kami Tuhan. Penyertaan-Mu Tuhan. Kekuatan-Mu bagi kami Tuhan Yesus. Sebenarnya kami mau meninggikan nama-Mu Tuhan. Kami mau agungkan nama-Mu Tuhan Yesus. Mari kami rindukan Kau bekerja Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, kuasa-Mu tidak pernah dibatasi oleh ruang dan waktu Tuhan. Dimanapun kami berada saat ini Tuhan Yesus, kami mau siapkan hati kami ya Bapa, untuk memuji, untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Sebab hanya Kau yang layak kami tinggikan Tuhan. Hanya Kau yang layak kami sembah Tuhan Yesus. Kami bersyukur Bapa. Kami percaya Tuhan Yesus, pagi hari ini Tuhan, ketika kami memuji-Mu, ketika kami menyembah-Mu Tuhan Yesus, kuasa-Mu nyata, kuasa-Mu bekerja Tuhan bagi kami semua. Kau berikan sukacita Tuhan pagi hari ini kami. Kami bersyukur ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap memuji, kami siap memuliakan nama-Mu, kami siap menyembah-Mu Tuhan, dengan segenap hati kami, dengan kekuatan kami ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang siap memuji Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Yeay, haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara semua. Kami percaya kita semua dalam keadaan sehat dan luar biasa pada pagi hari ini. Amin. Mari semuanya, pada pagi hari ini kita mau angkat pujian, kita mau sembah Dia. Karena Yesus adalah sahabat kita. Dia selalu bersama-sama dengan kita, baik suka walaupun duka. Haleluya. Amin. Yeay. Kami percaya Tuhan, Kau adalah sahabat kami. Mari sama-sama kita mau katakan, ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, Dia selalu menemani diriku. Ada satu sobat, hey, tak pernah. Di waktu aku susah, di waktu aku susah, waktuku sendirian, Dia selalu menemani diriku. Sama-sama katakan, namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus. Sama-sama katakan, ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, Dia selalu menemani diriku. Sama-sama katakan, namanya Yesus, namanya Yesus, hey, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus.
nama Yesus yang selalu bersama dengan kita, Amin. baik suka maupun duka. Haleluya. Haleluya. Mari saudara semua, kita mau siapkan kita pada pagi hari ini untuk menerima firman Tuhan. Karena kita percaya firman Tuhan adalah kekuatan bagi hidup kita semua. Kami percaya Tuhan Yesus. Kami mau meninggikan nama-Mu Tuhan lebih lagi. Kami mau menyembah-Mu Yesus Tuhan. Karena kami menyadari Tuhan Yesus, di saat-saat seperti ini hanya Kaulah segalanya Tuhan Yesus. Hanya Kaulah segalanya bagi kami semua Tuhan. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu kami percaya Tuhan, kuasa-Mu sanggup memulihkan kami. Hati yang baru Kau berikan, Amin Tuhan. untukku dapat melihat. Kami percaya Tuhan, rencana-Mu indah bagi kami Tuhan. Rencana-Mu indah bagiku. Kau ada Kau Tuhan ada setiap jalan di hidup kami. setiap jalanku. Hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu Tuhan, kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang selama hidupku. Mengasihi-Mu Tuhan, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Kami percaya Kau Bapa yang mengasihi kami Tuhan. Bapa yang mengasihiku, Kami percaya Kau mengasihi kami. kuasa-Mu Kuasa-Mu yang sanggup memulihkan kami semua ya Bapa. hati yang Baru Kau berikan untukku dapat melihat. Kami percaya rencana-Mu indah bagi hidup kami Tuhan. Rencana-Mu indah bagi Karena Kau ada Tuhan di setiap jalan hidup kami Tuhan Yesus. di setiap jalanku. Amin. Hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kami percaya Tuhan, Kaulah segalanya. Kaulah segalanya. Amin. Di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Hanya Kau yang kami pandang Tuhan. yang ku pandang. Amin. Selama hidupku, Mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Raja. Katakan Kaulah segalanya Tuhan. Kaulah segalanya. Oh Jesus, Kaulah segalanya Di dalam hidup kami. Hanya kerajaan-Mu, kerajaan-Mu, kebenaran-Mu,
mengasihimu, mengasihimu, memuliakanmu, mengasihimu, sekali lagi katakan mengasihimu Tuhan, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Mari kita mau sembah Dia. Terima kasih Tuhan. Kaulah segalanya Tuhan, Kaulah segalanya Tuhan, Yesus. Bersyukur Tuhan. Kaulah segalanya bagi kami, Yesus. Haleluya Tuhan, we worship you Lord. Kami menyembah-Mu Tuhan, kami tinggikan Engkau Yesus. Kaulah segalanya, segalanya Tuhan dalam hidup kami. Yesus, Kau terlalu baik bagi kami Tuhan. Kau Allah yang selalu menyertai hidup kami. Kau Allah yang selalu ada bersama-sama dengan kami Tuhan. Ketika kami gak mampu untuk jalan sendiri Tuhan, ketika kami gak mampu Tuhan untuk menghadapi setiap pergumulan hidup kami Tuhan, tapi kami tahu Tuhan Yesus, Kau ada bersama dengan kami Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, bahkan Kau turut Tuhan merasakan setiap apa yang kami rasakan Tuhan. Oh, kami bersyukur punyalah seperti-Mu Tuhan. Kami bersyukur Yesus, Kau menebus setiap hidup kami Tuhan. Kau memberikan jalan keluar bagi kami. Juru selamat kami Tuhan. Kami percaya hanya Kau yang dapat kami andalkan Tuhan. Hanya Kau harapan hidup kami Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami percaya Tuhan, di masa-masa yang sukar ini Tuhan, Kau ada bersama-sama dengan kami Tuhan.
selalu memberikan kami kekuatan, selalu memberikan kami penghiburan. Hanya Kaulah harapan hidup kami, tiada yang lain Tuhan. Jamah kami Tuhan, kuatkan kami Tuhan, kuatkan kami Tuhan, supaya kami dapat menjalani setiap hari-hari kami ya Bapa. Hanya Kau Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Dimanapun kami berada saat ini Tuhan, kami rindukan jamahan kuasa-Mu. Kami rindukan kasih-Mu Tuhan Yesus, menjamah setiap kami semua ya Bapa. Thank you Lord Jesus. Tiba saatnya bagi kami Tuhan untuk mendengar suara-Mu Tuhan. Kami buka hati kami buka pikiran kami Tuhan, untuk mendengar suara-Mu ya Bapa. Karena kami tahu Tuhan, hanya firman-Mu Tuhan yang mampu menguatkan hidup kami, yang menjadi penunjuk jalan bagi kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap untuk mendengar firman-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus yang sama-sama siap menerima firman Tuhan, kita katakan amin. Puji Tuhan, Shalom saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat pagi, selamat beribadah di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Saat pagi hari ini, sebelum kita masuk di dalam firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di dalam kerajaan surga, Tuhan yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk kesempatan pada pagi hari ini, sehingga kami bisa beribadah bersama-sama dengan sidang jemaat Tuhan, sekalipun melalui online, tetapi kami percaya bahwa kuasa-Mu ada bersama-sama dengan kami, dan kuasa-Mu akan memberikan kekuatan serta kemenangan bagi kami semua, sehingga melalui acara ini kami dikuatkan, kami diteguhkan, dan kami mendapatkan berkat yang daripada Tuhan. Inilah doa ucapan syukur kami saat pagi hari ini, yang kami percaya bahwa nama Tuhan Yesus boleh ditinggikan, dipermuliakan kekal selama-lamanya. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, sekali lagi saudaraku sekalian, mari pada pagi hari ini kita boleh duduk bersama-sama, kita boleh mendengarkan akan kebenaran firman Tuhan. Kalau 2 minggu yang lalu kita telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan mengenai kekhawatiran yang terjadi di dalam kehidupan orang-orang percaya. Dan minggu yang kemarin kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang berkaitan dengan ketetapan hati daripada setiap kehidupan kita. Maka pada saat pagi hari ini saya ingin menyampaikan kebenaran firman Tuhan yang berkaitan mengenai ketakutan. Saudara, apa yang dialami oleh orang-orang di sekitar kita, bahkan menjangkau bukan hanya di sekitar kita saja, tetapi ketakutan itu telah merebak dan melanda sampai ke seluruh pelosok dunia ini. Ya, saudara, kalau kita perhatikan apa sebenarnya yang menghantui di dalam diri mereka yang sebenarnya. Memang saudaraku, sesuai dengan apa yang saya katakan tadi, bahwa di mana-mana orang itu mengalami ketakutan. Ketakutan yang sebenarnya bukan oleh karena pandemi yang bernama corona, saudara, tetapi lebih daripada itu, ya. Makanya mengapa kita saat-saat sekarang ini kita mesti menjaga jarak. Lalu kemudian kita juga harus membersihkan tangan kita, ya, membersihkan seluruh badan kita pada waktu kita
masuk ke rumah kita masing-masing, atau dengan kata lain, kita harus menjaga akan kebersihan supaya kita tidak tertular dengan yang namanya COVID-19. Saudara, tetapi sebenarnya bukan coronanya yang menjadi ketakutan, tetapi sebenarnya manusia itu diperhadapkan dengan beberapa hal. Yang pertama, saudara, saya mau katakan kepada saudara bahwa manusia itu takut bukan oleh karena corona, tetapi manusia itu takut oleh karena kematian, saudara. Itu yang pertama. Ya, kalau kita bertanya kepada siapapun juga orangnya, mereka pasti akan berkata bahwa saya tidak mau mati sekarang. Ya, sekalipun usianya sudah lanjut, kita tanya kepada mereka, saya tidak mau mati sekarang. Ya, saya karena masih punya tanggungan, atau saya kepingin melihat cucu saya, atau dengan alasan-alasan yang lain yang dikemukakan oleh saudara-saudari kita. Saudara, ketakutan itu menjadi momok yang sangat menakutkan bagi setiap orang. Tetapi apa kata firman Tuhan mengenai kematian, saudara? Tetapi kematian itu adalah sesuatu yang pasti bagi kita orang-orang yang percaya. Kita tidak akan takut yang namanya mengalami kematian, karena kematian itu adalah sesuatu yang pasti, saudaraku. Ya, kita semuanya sedang mengantri kapan saatnya kita akan mengalami kematian. Tetapi bagi kita orang percaya, kematian itu bukan hal yang menakutkan. Ya, kita tidak akan takut menghadapi yang namanya kematian, karena kematian itu adalah sesuatu yang pasti yang tidak bisa kita hindarkan. Yang penting kita boleh menjaga hidup kita. Ya, sewaktu-waktu kapan Tuhan panggil, ya, kita tidak akan mengalami yang namanya ketakutan. Tetapi ketakutan inilah yang ditakutkan oleh semua orang. Sebab itu mereka boleh menjaga jarak, menjaga kebersihan, supaya mereka jangan mengalami yang namanya kematian. Lalu ketakutan yang kedua, ya, manusia itu takut dengan yang namanya kemiskinan. Itulah sebabnya, saudara, ya, seseorang itu apabila jatuh miskin, mereka akan berusaha sekuat tenaga bagaimana caranya supaya kita tidak berada di bawah kemiskinan itu. Siapapun orangnya, mereka takut yang namanya kemiskinan, karena kemiskinan itu akan menyusahkan di dalam segi kehidupan sehari-hari. Saudara, buat kita orang-orang percaya, saudara, kita memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Tuhan itu memelihara kehidupan kita, dan Tuhan tidak meninggalkan kita. Sebab itu jangan kita menjadi takut oleh karena hal yang kedua, yaitu mengenai kemiskinan. Lalu ketakutan yang ketiga, saudara, yang saya maksudkan adalah manusia itu takut dengan yang namanya setan, yang namanya kuasa kegelapan, saudara. Sehingga kerap kali yang kita tahu, saudara, di dalam lingkungan sekitar kita ada banyak orang-orang yang takut, ya, takut dengan kuasa setan, takut dengan kuasa kegelapan. Sebab itu apabila, ya, mereka mau pergi ke tempat yang gelap, mereka menjadi takut. Apalagi misalnya mereka itu melintasi kuburan atau tempat yang sepi, mereka takut, saudaraku. Takut kepada kuasa kegelapan atau kuasa setan. Nah, kita sebagai orang-orang percaya, kita tidak akan takut dengan yang namanya setan. Setan itu harus berada di telapak kaki kita. Kemenangan itu Tuhan sudah jamin buat kehidupan kita. Ya, jangan kita menjadi takut lagi, saudara. Dan memang, saudara, ketakutan itu adalah hal yang biasa, tetapi ada ketakutan itu yang sampai membelenggu kehidupan kita, sehingga kita itu dibelenggu dengan ketakutan. Kita tidak bisa tidur, kita tidak bisa tenang, kita menjadi gelisah,
kita menjadi cemas, saudaraku, akibat daripada ketakutan itu. Itu artinya hidup kita itu dikuasai dengan ketakutan yang berlebihan. Dan memang kalau kita belajar daripada firman Tuhan, Alkitab sendiri menyebutkan ada kata mengenai jangan takut di dalam Alkitab kita sebanyak 365 kali, saudara. Saudara pikir ya, 365 kali itu adalah jumlah bilangan yang sangat banyak. Nah, ini membahas mengenai ketakutan, sehingga firman Tuhan mengatakan jangan kamu takut, jangan kamu khawatir, ya, karena khawatir ini adalah saudaranya daripada ketakutan, saudara. Yang namanya ketakutan, kecemasan, ya, kekhawatiran itu merupakan satu grup, saudara, yang membuat seseorang itu menjadi tidak tenang, saudara. Di dalam Alkitab, firman Tuhan mengatakan dalam kitab Ayub pasalnya yang ketiga, ayat yang ke-25. Kita akan baca, firman Tuhan mengatakan, karena yang kutakutkan itulah yang menimpa aku, dan yang kucemaskan itulah yang mendatangi aku. Saudara, ayat ini mengatakan karena yang kutakutkan itulah yang menimpa aku, dan yang kucemaskan itulah yang mendatangi aku, saudara. Nah, kalau saudara imani hal ini, ketakutan itu memang akan terjadi buat kehidupan kita. Ya, firman Tuhan itu memberikan penjelasan-penjelasan kepada kita. Tujuannya agar supaya kita tidak hidup di dalam ketakutan itu, sekalipun ketakutan itu ada, saudara. Karena kalau ketakutan itu dibiarkan, saudara, itu akan membuat hidup kita ya tertekan, ya, kita terbelenggu, ya, kita terbawa kepada satu kehidupan yang tidak menyenangkan. Dalam kitab Injil Lukas pasalnya ke-21 ayatnya yang ke-26. Ya, di sana dikatakan orang akan mati ketakutan karena kecemasan berhubung dengan segala apa yang menimpa bumi. Yang menimpa bumi ini sebab kuasa-kuasa langit akan goncang. Saudara, dikatakan orang akan mati ketakutan karena kecemasan dan kebimbangan. Karena mereka belum melihat bahwa hari Tuhan itu begitu dahsyat, datang secara tiba-tiba, sehingga membuat orang itu menjadi cemas, menjadi khawatir karena tidak pernah melihat hal itu terjadi yang hari-hari sebelumnya. Tetapi begitu hari itu datang, itu akan membuat ketakutan bagi mereka yang tidak percaya kepada Tuhan. Tetapi bagi kita tidak akan takut sekalipun hari Tuhan itu datang. Karena justru hari Tuhan itu datang, itu merupakan hari yang menyenangkan buat kehidupan kita. Tapi bagi mereka itu adalah musibah yang datang secara tiba-tiba, yang bisa membawa kematian akibat ketakutan, saudara. Dan di Alkitab sendiri dikatakan, saudara, salah satu contoh, ya, ada nabi Tuhan yang bernama Elia. Nah, Elia ini mengalami ketakutan yang luar biasa setelah dia membunuh nabi-nabi Baal, saudara. Ada kurang lebih 450 nabi-nabi Baal. Karena pada waktu itu ada semacam pertunjukan atau semacam perlombaan di mana untuk mengetahui siapakah Allah yang hidup sebenarnya. Apakah Allahnya Elia atau Allah yang disembah oleh nabi-nabi Baal. Dan akhirnya diwujudkan dalam tindakan. Kalau begitu kita mengambil air, kita taruh di tempat ini, ya, di suatu tempat yang sudah disediakan. Lalu disuruh kalau percaya kepada nabi-nabi Baal atau Allah-Allah yang disembah oleh Baal, saudaraku, oleh nabi-nabi Baal, oleh orang-orang yang tidak percaya kepada Allah yang hidup,
Maka di situ nabi-nabi Baal dia berdoa, ya, bahkan dia menoreh-norehkan tubuhnya itu, dia menyanyi-nyanyi berjingkrak-jingkrak supaya api itu datang daripada Tuhan yang disebut Baal dan membakar daripada tempat yang disediakan, dan sudah disediakan di situ ada air, saudaraku. Bahkan ada hal-hal yang lain yang disediakan di situ. Intinya supaya Baal itu bisa menunjukkan kuasanya membakar korban itu. Tetapi sampai beberapa lama, sampai setengah hari, bahkan dia menoreh-norehkan tubuhnya, ternyata Baal tidak bisa berbuat apa-apa. Korban itu tidak bisa disambar oleh api, saudaraku. Tetapi begitu Elia, dia berdoa kepada Tuhan yang hidup, dia mohon dengan kesungguhan di hadapan Tuhan, dan terbukti bahwa Allah yang disembah oleh Elia adalah Allah yang luar biasa. Satu orang melawan 450 orang, saudara bisa bayangkan. Dan apa yang terjadi? Terbukti bahwa Allah yang disembah oleh Elia adalah Allah yang luar biasa. Begitu Elia dia berdoa kepada Tuhan, minta pertolongan Tuhan, akhirnya api itu yang daripada langit menyambar korban yang disediakan, bahkan air di situ itu menjadi kering oleh karena api yang datang daripada Tuhan. Ini menunjukkan bahwa kuasa Tuhan dinyatakan. Tetapi apa selanjutnya yang terjadi kepada Elia? Setelah itu diceritakan oleh Ahab. Jadi Ahab ini dia mempunyai istri yang bernama Isabel, saudara. Isabel mendengar cerita yang disampaikan oleh Ahab bahwa Elia telah membunuh nabi-nabi Baal dan semuanya menjadi mati. Maka dia menjadi marah, lalu kemudian dia menebar ketakutan. Dia menebar ancaman, kegelisahan dan kekhawatiran kepada Elia. Dan terbukti pada waktu itu bahwa ancaman yang dilontarkan oleh Isabel ini adalah kalau Elia itu sudah membunuh, maka Isabel pun juga akan membunuh Elia. Begitu dia mendengar berita ini, lalu kemudian Elia melarikan diri karena ketakutan. Bahkan saking ketakutannya, saudaraku sekalian, dia seorang diri berjalan di atas padang gurun, lalu kemudian dia istirahat di bawah pohon, saudaraku, ya, bawah pohon arar. Dituliskan di dalam firman Tuhan, setelah dia capek, lalu kemudian ada malaikat Tuhan yang membangunkan daripada Elia supaya Elia itu bangun. Saudara, kita bisa bayangkan bagaimana hal ini, di mana ketakutan yang luar biasa, stres yang luar biasa itu terjadi kepada Elia. Bahkan dia juga mengalami kelaparan, saudaraku, kehausan, karena dia harus melintasi padang gurun. Tetapi kita lihat pemeliharaan Tuhan yang luar biasa. Setelah malaikat Tuhan itu membangunkan Elia, suruh bangun, lalu kemudian suruh makan roti bakar dan disediakan air. Saudara, kalau kita melihat kisah ini, bagaimana pertolongan Tuhan itu yang luar biasa di padang gurun, di mana Tuhan itu membuat mujizat dengan menyuruh malaikat Tuhan untuk memberikan makanan dan minuman kepada Elia. Dan terbukti setelah Tuhan melalui malaikat itu memberikan makanan dan minuman, maka Elia itu menjadi kuat di dalam tubuh dan fisiknya, dan dia bisa berjalan selama 40 hari menuju ke sebuah gunung yang dikatakan oleh Tuhan, yaitu Gunung Horeb. Saudaraku sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, ini adalah pemeliharaan Tuhan di tengah ketakutan yang dialami oleh hambanya yang bernama Elia. Saudaraku, kita akan melihat bagaimana di dalam kisah yang lain, saudara. Kisah yang lain yang terambil daripada firman Tuhan. Coba kita akan lihat di dalam kitab Mazmur. Mazmur 56 ayatnya yang keempat. Firman Tuhan berkata, "Waktu aku takut, aku ini
percaya kepadamu. Ya. Jadi ini adalah respon daripada Daud. Ketika ketakutan itu datang di dalam kehidupannya, maka dia berlari, lalu kemudian berlari kepada Tuhan. Dia percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan itu sanggup memberikan kekuatan dan kemenangan di dalam kehidupannya untuk melawan rasa takut itu. Nah, dalam Mazmur juga pasal 118 ayat yang kelima dikatakan, dalam kesesakan aku telah berseru kepada Tuhan. Tuhan telah menjawab aku dengan memberi kelegaan. Tuhan di pihakku, aku tidak akan takut. Ya, itu adalah kata-kata daripada Daud. Dalam kesesakan aku telah berseru kepada Tuhan, dan Tuhan telah menjawab aku dengan memberi kelegaan. Itu artinya, begitu kita mengalami ketakutan, ada satu alamat yang tepat. Kita tidak datang kepada orang pintar, kita tidak datang kepada dukun, tetapi kita datang kepada Tuhan. Sehingga Daud berkata, ketika aku takut, aku percaya. Ya, dia berseru kepada Tuhan, dan akhirnya Tuhan itu mendengar dan terjadi ada kelegaan di dalam hidupnya. Ya, namanya kelegaan itu adalah kepuasan. Yang namanya kelegaan itu adalah jawaban bagi setiap persoalan kehidupan kita. Sebab itu di dalam ayat yang lain juga dikatakan, marilah kepadaku, Matius pasal 11 ayat 28, marilah kepadaku, hai kamu semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Yang namanya kelegaan itu adalah jawaban. Jawaban dari apa? Jawaban daripada ketakutan. Jawaban daripada setiap masalah di dalam kehidupan kita. Sehingga saudaraku sekalian, kita tidak terbelenggu dengan yang namanya ketakutan. Ya. Kita akan melihat sisi yang lain juga di dalam firman Tuhan. Coba kita akan beralih di dalam kitab 2 Tawarikh pasalnya yang ke-20. Kita akan baca mulai ayatnya yang ketiga. Yosafat menjadi takut, lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Dan Yehuda berkumpul untuk meminta pertolongan daripada Tuhan. Mereka datang dari semua kota di Yehuda untuk mencari Tuhan. Ya. Yosafat pun juga mengalami yang namanya ketakutan. Tadi yang pertama adalah Daud. Ya. Dan sebelumnya saya juga berkata Elia juga mengalami ketakutan. Dan baru saja kita membaca firman Tuhan, Yosafat pun mengalami ketakutan. Ya, ketakutan yang tiba-tiba. Karena begitu dia mendengar laporan bahwa ada musuh itu datang, sudah mengepung, saudara. Ya, kalau tiba-tiba musuh itu sudah ada di depan kita, sudah mengepung, maka tidak ada persiapan bagi kita, saudaraku. Sebab itu kalau kita pelajari sebenarnya apa sih yang membuat ketakutan di dalam kehidupan kita, ada banyak hal, saudara. Yang pertama, seseorang itu menjadi takut, penyebabnya adalah dosa di masa yang lampau. Dosa di masa yang lampau ini artinya adalah mungkin pada waktu kita kecil, ya, karena orang tua kita belum percaya kepada Tuhan. Mungkin kita diajak ke dukun.
diajak ke orang pintar, lalu kita dikasih minum. Atau dosa pada masa yang lampau kita pada waktu kita belum percaya. Karena kita belum percaya, kita ini percaya kepada kepercayaan-kepercayaan yang ada dalam dunia ini. Kita mungkin percaya kepada paranormal, kepada orang-orang yang pintar. Lalu kemudian di dalam diri kita ini ada sesuatu yang diisikan di dalam tubuh kita. Salah satu contoh misalnya, ada orang karena dia sudah cantik tetapi kepingin kecantikannya itu secara terus-menerus, sehingga banyak orang itu tergila-gila kepada dia. Lalu dia memasang susuk, saudara, ya, dengan maksud agar supaya banyak orang itu tertarik kepada dia. Di dalam tubuhnya diisi dengan kekuatan daripada kuasa kegelapan. Nah, setelah mereka itu dengan berjalannya waktu, lalu dia menjadi percaya kepada Tuhan. Nah, tetapi kalau hal ini belum diselesaikan, itu akan berdampak kepada kehidupan kita. Sekalipun kita sudah percaya bahwa Yesus Kristus itu adalah Tuhan, tetapi ada satu kekuatan lain, yaitu roh yang mengikat di dalam diri kita, sehingga membuat kita itu menjadi takut. Jadi ketakutan itu berasal dari kuasa si jahat yang mengikat, yang membelenggu di dalam kehidupan kita. Saudara, kita percaya bahwa kuasa Tuhan itu menaungi buat kehidupan kita. Sebagaimana kisah yang saya sampaikan kepada saudara, bahwa pada waktu takut Daud itu percaya kepada Tuhan. Lalu Yosafat pun juga demikian. Begitu musuh itu datang menyerbu, musuh itu sudah datang di hadapannya, lalu firman Tuhan berkata Yosafat menjadi takut. Tetapi pada saat dia mengalami ketakutan ini, tidak ada cara lain kecuali dia datang kepada Tuhan, dan dia menyerukan kepada semua penduduk yang ada di situ untuk bersama-sama, bukan saja mencari Tuhan, tetapi dia berpuasa, dia berdoa kepada Tuhan, ya, mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, mengadukan segala perkaranya kepada Tuhan, dan disitulah terletak kekuatan dan kemenangan daripada Yosafat, sehingga Yosafat itu menjadi kuat karena kekuatan yang diperoleh. Dia bersandar dan mengandalkan kepada Tuhan, dan Tuhan itu memberikan pertolongan kepada kita semuanya. Saudara, coba kita akan beralih kepada apa yang dikatakan di dalam kitab atau surat 2 Timotius pasal pertama ayat yang ke-7. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Jadi kalau kita melihat ayat ini, bahwa ketakutan itu bukan berasal daripada Tuhan, karena yang berasal daripada Tuhan itu adalah roh yang membangkitkan kasih dan ketertiban. Ketertiban di sini bukan artinya kita tertib di dalam antri, saudara, tetapi ketertiban di sini adalah ketenangan di dalam jiwa kita, di dalam pikiran kita. Jadi kalau di dalam jiwa kita, dalam pikiran kita ini, ya, ada kuasa Tuhan yang bekerja di dalam hidup kita, yang menggantikan kegelisahan kita, ketakutan kita, itu digantikan oleh kebenaran firman Tuhan, dan itu harus kita yakini, kita aminkan di dalam hidup kita. Hidup kita ini tidak akan berada di dalam ketakutan dan terus-menerus kita menjadi orang yang kalah, tetapi kita menjadi orang yang menang. Saudaraku, saya akan bacakan di dalam firman Tuhan ayat yang terakhir. Firman Tuhan berkata, Matius pasal 10 ayat yang ke-28. Demikian bunyi firman Tuhan. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam
neraka. Saudaraku, yang harus kita takutkan adalah Tuhan. Jadi ketakutan itu harus kita kalahkan, lalu kita mengambil keputusan untuk hanya takut kepada Dia yang bisa membunuh jiwa maupun tubuh kita. Biar kiranya kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini memberikan pencerahan buat kehidupan kita. Kita akan berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, kami bersyukur kepadamu. Selanjutnya mari kiranya Tuhan, firman-Mu yang akan bekerja terus di dalam hati dan pikiran daripada anak-anak Tuhan, supaya di dalam kehidupannya tidak berlarut-larut di dalam ketakutan, sehingga mereka menjadi khawatir, mereka menjadi cemas. Tetapi kami percaya akan kebenaran firman Tuhan, bahwa di dalam Tuhan kami tidak menjadi takut lagi. Kami akan menjadi orang yang menang di dalam Tuhan, karena kuasa firman-Mu telah menjamin kehidupan kami. Kiranya Tuhan Kau boleh memberkati akan seluruh sidang jemaat Tuhan dimanapun mereka berada. Pada saat pandemi ini kami percaya bahwa pemeliharaan Tuhan, kasih setia Tuhan, penyertaan Tuhan ada senantiasa bersama-sama dengan anak-anak-Mu, sehingga kehidupan kami ini terus dibangun dan dibangkitkan, dan di dalam kehidupan kami ada senantiasa kemenangan dan kekuatan. Berkati akan kehidupan jemaat Tuhan yang ada di GBKDI Taman Cibodas dan sekitarnya dengan berkat yang daripada Tuhan, dan kasih penyertaan Tuhan serta pertolongan Tuhan dinyatakan terus dalam kehidupan jemaat-Mu. Terima kasih banyak Bapa. Inilah doa pengucapan syukur kami saat pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji bagi nama Tuhan.